Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS bagian 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eko Setiawan, NIM 5312411028, dengan matkul pengembangan soft skill public speaking. Mungkin beberapa orang antara kita masih merasa gugup saat berbicara di depan umum. Jika termasuk dalam golongan tersebut, public speaking adalah skill yang wajib kamu pahami. Kemampuan yang satu ini akan menuntunmu ke dalam sebuah arena yang bernama dunia kerja, di mana kamu pasti akan tampil di hadapan umum, lantas berbicara di depan mereka semua. Kamu akan ada di suatu situasi harus membawakan materi presentasi atau bahkan memimpin meeting. Nah, tanpa adanya kemampuan public speaking yang baik, mungkin kamu akan kesulitan mengikuti arus dunia kerja. Alhasil, karirmu tidak berjalan seperti yang dibayangkan. Memangnya seberapa penting sih kemampuan public speaking ini? Mengapa kita harus menguasainya dengan baik, khususnya dalam dunia kerja? Manfaat public speaking. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Public speaking akan membantumu untuk terus meningkatkan rasa kepercayaan diri. Hal tersebut tentu sangat berguna bagi perkembangan karirmu dan ke depannya. Semakin kamu percaya diri tampil di depan banyak orang, performamu akan terlihat bagus di mata orang lain. Selanjutnya, menumbuhkan leadership. Public speaking memang memegang peran penting untuk membantu seorang manajer supaya dapat mengontrol dirinya dan membawakan materi atau informasi dengan jelas kepada bawahannya. Di sisi lain, kemampuan ini juga membantumu untuk mengayomi bawahanmu. Hal tersebut tentu perlahan-lahan akan menumbuhkan sifat leadership di dalam diri seseorang. Menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Berbicara di depan umum adalah salah satu cara terbaik untuk menyampaikan ide atau pendapat. Seringkali kita merasa ragu atau bahkan tidak percaya diri mengumumkan sesuatu terutama saat meeting. Manfaat yang keempat, meningkatkan skill berpikir kritis. Skill public speaking dapat menjadi cara yang ampuh untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Mengapa demikian? Sebab menulis naskah pidato membutuhkan pemikiran yang cermat, mulai dari riset audiens hingga membuat kalimat penutup. Di sini memiliki pesan moral saja tidak cukup. Kamu juga harus mencari cara terbaik untuk menyesuaikan pesan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan audiens. Cara meningkatkan kemampuan public speaking. Yang pertama, latihan dan latihan. Mengutip Harvard Extension School, berikan waktu sejenak untuk kembali berlatih dan mempersiapkan diri dengan membaca ulang catatan yang ingin disampaikan nanti. Selain itu, latihlah dirimu dengan merekam semua pembicaraan melalui video. Setelah itu, kamu bisa melihatnya untuk menjadikan sebagai bahan evaluasi. Jika sempat meminta bantuan temanmu untuk mendengarkan rekaman tersebut dan memberikan kritik serta saran. Pahami audiens. Pahami terlebih dahulu siapa saja audiens yang akan datang untuk menontonmu. Hal ini akan membantumu untuk menyampaikan pesan yang tepat kepada mereka. Sebagai contoh, audiens yang akan datang rata-rata berusia 2-25 tahun. Nah, berarti kamu harus bisa menyampaikan pesan dengan bahan yang sesuai dengan mereka. Selain itu, kamu juga bisa mencari celah untuk menyelipkan humor sesuai dengan orang-orang seumuran mereka. Selanjutnya, latihan gaya tubuh. Jadi sebisa mungkin latihanlah gerak tubuh dengan baik, mulai dari gerakan tangan, posisi tubuh yang tepat, serta pandangan mata yang terus melihat kepada audiens. Jangan sampai gerak tubuh hanya berhenti di satu tempat begitu saja. Dengan pandangan matamu yang kuasai panggung sebaik mungkin supaya dapat membawa atmosfer yang bagus bagi audiens. Yang keempat, pelajari teknik para presentasi setelahnya. Alhasil laman Best College
Strategi ini merupakan salah satu cara terbaik untuk memperkaya kemampuan berbicara di depan umum. Pasalnya, para profesional ternama ini sudah memiliki banyak teknik berbicara yang mumpuni dengan pengalaman presentasi yang berlimpah. Ketika kamu sedang mengamati orang-orang ini, perhatikan bahasa tubuh dan cara mereka mengatur kecepatan bicaranya. Tujuan public speaking yang pertama, memberikan motivasi. Tujuan satu ini kerap dimanfaatkan oleh motivator, guru, dan atasan yang ingin melihat negaranya berkembang. Yang kedua, menyampaikan informasi. Tujuan paling mendasar dari public speaking yang kerap dimanfaatkan oleh banyak orang adalah untuk menyampaikan informasi. Jenis informasi yang diberikan juga cukup beragam, mulai dari ilmu pengetahuan, berita terkini, hingga pengumuman layaknya hasil penelitian gerakan sosial. Mengendalikan situasi. Sebagai contoh, apabila suatu acara kurang ramai dan terjadi keheningan, pembicara dapat mengambil alih untuk membuat suasana kembali ramai. Tujuan yang keempat adalah mempengaruhi audiens. Seperti yang sudah Glintz jelaskan, keterampilan berbicara di muka umum dapat digunakan untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku audiens. Manfaat public speaking pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum atau banyak orang. Biasanya kemampuan public speaking diidentifikasi dengan kemampuan untuk orang-orang yang memang harus selalu berbicara di depan umum, seperti MC, juru kampanye, atau pembaca berita. Jadi mereka yang bidang pekerjaannya tidak masuk ke dalam kategori itu sering merasakan tidak perlu untuk mempelajari public speaking. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan profesi apapun itu membutuhkan public speaking. Walaupun tidak memerlukan ilmu public speaking secara mendalam, namun setidaknya menguasai dasar-dasarnya. Mengapa kemampuan public speaking sangat penting? Karena setiap orang akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Dengan mengetahui kemampuan public speaking, kita dapat menjalin interaksi tersebut dengan lebih baik. Metode public speaking yang pertama, impromptu atau ad libitum. Metode impromptu merupakan metode yang dilakukan secara spontanitas, yang dimana tidak menggunakan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu secara langsung atau berbicara tanpa naskah. Metode impromptu biasanya dilakukan oleh seseorang yang akan tampil secara mendadak. Metode yang kedua, manuskrip atau naskah. Metode manuskrip ini adalah kebalikan dari metode impromptu di atas. Metode manuskrip atau naskah merupakan metode yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Biasanya metode ini digunakan oleh pejabat negara atau bagi mereka yang memberikan sambutan di acara atau formal. Metode yang ketiga adalah memoriter atau hafalan. Memoriter adalah metode yang dilakukan dalam berbicara di depan umum dengan menghafalkan teks atau naskah yang sudah disiapkan, sehingga pada saat pembicara akan menyampaikan pidatonya, pembicara tidak lagi menggunakan teks atau naskah yang dibuatnya secara keseluruhan. Isi teks ini sudah dihafalkan. Extempore atau using note. Kelebihan dari metode ini adalah komunikasi yang dihasilkan dengan pendengaran akan lebih baik. Pesan atau pembahasan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, penyajiannya akan lebih spontan. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah akan menjadi kurang baik jika persiapan yang dibuat terburu-buru, penggunaan diksi yang kurang menarik, mengurangi kefasihan, dan adanya kemungkinan menyimpan outline atau kerangka. Cukup sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.